Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara reshaping data dengan R. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa itu reshaping data. Reshaping data adalah proses untuk mengorganisasi data menjadi dalam bentuk kolom dan baris. Proses reshaping data ini biasanya dilakukan untuk membuat data menjadi tidy. Jika dirangkum, tidy data adalah data yang memiliki ketiga ciri berikut. Yang pertama, setiap kolom adalah variabel. Yang kedua, setiap baris adalah observasi. Dan yang ketiga, setiap sel adalah satu nilai. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa dilihat contoh berikut. Data yang ditunjukkan dalam gambar tersebut adalah data yang belum tidy. Karena setiap baris bukan berasal dari observasi yang sama. Penggambaran tidy data dari data yang sebelumnya adalah sebagai berikut. Jadi bagaimana ya cara mengubah data yang belum tidy menjadi bentuk tidy? Hal ini dapat kita lakukan dengan cepat di bahasa pemrograman R. Dalam R, disediakan package yang khusus untuk melakukan tidying data, yakni tidyr. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 fungsi utama dalam package tidyr untuk reshaping data. Keempat fungsi tersebut antara lain, yang pertama, gather atau pivot longer, yang kedua, spread atau pivot wider, yang ketiga, separate, yang keempat, unite. Pivot longer atau yang sebelumnya dinamakan gather adalah fungsi yang digunakan untuk membuat baris tambahan yang didasarkan pada kolom pada data yang belum tidy. Yuk kita ke contoh. Di sini kita akan menggunakan dataset dari GitHub, yakni studentresults.csv. Teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi video ya. Oke, jadi kita load dulu datanya. Tampilan dari data adalah sebagai berikut. Data ini berisi hasil ujian dari 5 students yang mengikuti 2 kali ujian pada setiap trimester, dilambangkan dengan tes dan term. Nah, data dapat diubah menjadi bentuk tidy dengan membuat term 1, term 2, dan term 3 ke dalam satu kolom. Hal ini karena ini merupakan satu observasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Dengan vektor term 1, term 2, dan term 3 adalah vektor yang ingin kita pivot. Lalu names2 dan values2 adalah nama kolom baris. Dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Yang kedua ada pivot wider. Pivot wider atau yang sebelumnya dinamakan spread adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi gather, yakni digunakan untuk membuat kolom tambahan yang didasarkan pada baris pada data yang belum tidy. Mudah kan? Yuk kita ke contoh lagi. Sebelumnya, kita sudah mengubah 3 kolom term tersebut menjadi satu baris. Selanjutnya, perhatikan bahwa kolom test number seharusnya merupakan header dari suatu kolom. Hal ini karena nilai test number bukanlah suatu karakteristik hasil pengamatan, akan tetapi merupakan variabel itu sendiri. Maka, kita ubah menjadi kolom sebagai berikut. Dengan ID calls adalah kolom-kolom berupa ID atau kolom-kolom yang tidak perlu dilakukan pivot. Lalu names from menunjukkan dari mana kita akan mengambil nama kolom baru ini. Mirip seperti sebelumnya, values from untuk menunjukkan dari mana kita akan mengambil value dari kolom. Maka dihasilkan data sebagai berikut. Yang ketiga ada separate. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pemisahan kolom pada data. Sekilas, kegunaan dari fungsi ini kurang terlihat. Meskipun begitu, syarat dari data tidy adalah satu sel memuat satu nilai. Dan hal ini dapat diterapkan menggunakan fungsi ini. Yuk kita ke contoh. Kita lanjut kembali. Perhatikan bahwa kolom sec dan age digabung menjadi satu kolom. Padahal, syarat dari tidy data adalah satu sel memuat satu nilai. Maka, kedua nilai ini harus dipisah. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut. Dengan call adalah kolom yang ingin dipisah, lalu into adalah kolom hasil, lalu sep adalah bagaimana karakter pemisah yang dilakukan. Dengan begini didapatkan hasil berikut. Unite adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari separate, yakni digunakan untuk menggabungkan kolom pada data.
Yuk kita ke contoh. Sekarang kita ke contoh penggunaan fungsi unite. Pertama-tama kita load dulu datanya. Data ini merupakan data ilustrasi atau contoh. Akan tetapi, kasus ini dapat terjadi di dunia nyata. Perhatikan bahwa kolom-kolom pada data memiliki nilai hari, bulan, dan tanggal. Kolom-kolom ini dapat kita gabungkan menjadi satu kolom agar data menjadi tidy dengan menggunakan fungsi unite. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut. Dengan argumen pertama berisi vektor yang ingin dilakukan unite. Lalu argumen call merupakan nama penanda kolom hasil unite. Selanjutnya, sep adalah karakter atau string yang menunjukkan bagaimana penggabungan hasil kolom tersebut dilakukan. Nah, didapatkan hasil berikut. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Belajar Statistik. Dan follow Instagram Belajar Statistik untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.